lights, but you're not here. Different skies, the same old fear. Selamat datang di mini podcast, Malming Absurd, tempat di mana logika dilindas oleh realita, dan realita dibungkus teori tanpa dasar, bersama dosen ilmu ngaurologi terapan yang berasal dari salah satu universitas terpandang di kota Malang. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu objek paling underrated dan unik dalam peradaban manusia. Sandal jepit. Sebuah entitas karet yang sederhana, tapi punya filosofi lebih dalam dari sekedar teori konspirasi global. Mari kita bedah bersama, dengan penuh ketidakpastian dan semangat ilmiah yang ngawur namun tetap berfaedah. Pertanyaan pertama. Pak, kenapa sandal jepit selalu hilang sebelah? Terima kasih. Karena dalam teori sandalistik kuantum, setiap pasangan sandal hidup di dunia dimensi berbeda. Dunia nyata dan dunia sebelah wastafel, ya toh? Sandal yang hilang sebenarnya tidak hilang, hanya berpindah fase karena stres berat. Terlalu sering diinjak tanpa ucapan terima kasih. Satu-satunya cara menemuinya kembali adalah menerima kenyataan bahwa hidup memang tak selalu berpasangan. Pak, kenapa tali sandal jepit bentuknya huruf Y? Ini menarik. Huruf Y melambangkan 3 arah kehidupan manusia. Kamar mandi, musola, dan warung kopi. Filosofi desain ini lahir dari konsep mobilitas spontan. Kapanpun manusia ingin keluar rumah tanpa mikir panjang. Dan kenapa bukan huruf lain? Karena kalau bentuknya X, itu namanya sepatu gladiator, bukan sandal jepit. Begitu. Apakah sandal jepit termasuk benda sakral? Secara ilmiah, iya. Sandal jepit adalah benda transdimensional domestik. Bisa masuk dapur, musola, dan sawah tanpa izin tertulis. Banyak makhluk halus pun menghormati sandal jepit. Karena bahkan jin pun tahu. Barang ini bisa berubah jadi senjata darurat kalau nyamuk lewat. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya. Kenapa sandal jepit sering dijadikan alat pukul, bukan cuma alas kaki? Karena dalam evolusi rumah tangga, sandal jepit berevolusi jadi multitool domestik. Dari alas kaki menjadi alat persuasif untuk anak yang gak mau mandi atau suami yang tiba-tiba keluar tanpa izin istrinya. Ini bukti nyata bahwa seleksi alam juga berlaku di dalam rumah. Kenapa sandal jepit bisa dipakai siapa aja, bahkan tanpa ukuran pas? Karena sandal jepit tidak mengenal diskriminasi. Ia diciptakan atas dasar keadilan sosial bagi seluruh telapak kaki Indonesia. Filosofinya sederhana. Yang penting bisa jalan, bukan tampil menawan. Menarik. Apakah sandal jepit punya masa pensiun? Tidak. Sandal jepit tidak pensiun. Ia hanya reinkarnasi. Dari alas kaki menjadi keset, lalu menjadi pembersih lumpur di depan rumah, pemukul kecoa, dan akhirnya abadi di kenangan pemiliknya. Dalam konteks spiritual, sandal jepit adalah simbol keabadian material murah. Wow. Pertanyaan ketujuh. Kenapa sandal jepit selalu jadi korban kucing tidur di atasnya? Karena kucing tahu, karena kucing tahu sandal jepit menyimpan energi termal domestik, kehangatan kaki manusia. Jadi ketika kucing rebahan di atas sandal,
itu bukan malas. Itu meditasi termodinamik. Bukti bahwa hewan pun bisa mengapresiasi kenyamanan rakyat. Lalu kenapa sandal jepit gak pernah dijadikan barang kolektor? Karena dunia ini belum siap. Bayangkan kalau sandal jepit dijual 10 juta. Berapa banyak orang bakal pura-pura kehilangan sebelah biar bisa ikut lelang. Nilai sejati sandal jepit bukan pada harganya, tapi pada jejak lumpur perjuangannya dan aroma telapak kakinya. Apakah sandal jepit bisa dianggap simbol demokrasi? Sangat bisa. Karena tidak peduli tua muda, kaya miskin. Semua pernah memakai sandal jepit. Bahkan presiden pun pasti punya satu. Entah buat ke kamar mandi atau ke musola. Jadi bisa disimpulkan, sandal jepit adalah wakil rakyat yang sebenarnya. Pak dosen, terakhir nih, apa pesan Bapak untuk seluruh masyarakat Indonesia tentang sandal jepit? Pesan saya sederhana, tapi mendalam. Jagalah sandal jepitmu seperti kamu menjaga harapan. Karena kalau hilang satu, hidupmu pincang. Jangan remehkan benda yang sangat terjangkau ini. Dia saksi bisu dari perjuangan ke warung, ke masjid, ke rumah mantan, bahkan menghadapi calon mertua. Ingat, yang sederhana belum tentu sepele. Karena kesetiaan sejati itu bentuknya kadang cuma sepasang sandal lusuh di depan pintu. Terima kasih. Jadi, saudara-saudara sekalian, jangan remehkan sandal jepit. Ia bukan sekadar benda, tapi filosofi hidup yang mengajarkan keseimbangan, kesederhanaan, ketulusan, dan ketabahan menghadapi lumpur kehidupan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersama saya dan dosen ilmu ngaurologi terapan, di mana setiap kebodohan memiliki dasar ilmiahnya sendiri. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar positif, agar kami bisa menyuguhkan informasi, hiburan, dan memberikan ilmu yang ngawur tapi berfaedah.